Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang activity based costing. Langsung saja kami memulai penjelasannya. Saya, Dimas Prayogi, akan menjelaskan pengertian activity based costing, tujuan activity based costing, dan timbulnya sistem activity based costing. Yang pertama, pengertian activity based costing. Activity based costing adalah metode menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Activity based costing baik untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung signifikan. Yang kedua, tujuan activity based costing. Tujuan activity based costing yaitu untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Yang ketiga, timbulnya sistem activity based costing. Sistem activity based costing timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk yang akurat. Hal ini didorong oleh persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Sekianlah yang bisa saya jelaskan. ABC muncul dikarenakan adanya permasalahan yang ada di metode tradisional, yaitu satu, konsep tradisional yang menghasilkan harga pokok per unit yang akurat. Yang kedua, adanya kebutuhan konsumen tidak terbatas. Yang ketiga, customer satisfaction. Yang keempat, persaingan global. Yang kelima, kebutuhan perusahaan kelangsungan hidup atau survive. Yang keenam, pertumbuhan atau grow, dan keuntungan atau profitability. Selain dari permasalahan di atas, adapun kelemahan dari sistem tradisional yaitu satu, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Yang ketiga, ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Manfaat activity based costing atau ABC adalah satu, suatu pengkajian sistem biaya ABC dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa mereka harus mengambil jumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih. Yang ketiga, sistem biaya ABC dapat membantu dalam mengambil keputusan, mendukung perbaikan yang berkesinambungan. Yang keempat, memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan. Dan yang kelima, pihak manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume produksi yang diperlukan untuk mencapai impas. Keunggulan dari activity based costing. Yang pertama, biaya produk yang lebih realistik, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi, di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikan dari biaya total. Yang kedua, semakin banyak dapat ditelusuri ke produk dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas pabrik yang berkembang. Yang ketiga, sistem biaya ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukanlah produk, dan produk lain mengkonsumsi aktivitas. Yang keempat, sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan juga mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Yang kelima, sistem biaya ABC mengakui kompleksitas dari diversitas produk yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya. Banyak dari biaya tersebut adalah berbasis dengan saksi daripada berbasis volume produk.
Yang keenam, sistem biaya ABC memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang yang relevan terhadap pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketujuh, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung jawab, dan juga biaya produk. Rincian biaya produksi dalam Activity Based Costing atau sering disebut dengan ABC. Yang pertama, Unit Level Activity Cost, yaitu biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. 2. Batch Level Activity Cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar atau kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Contohnya, biaya angkutan bahan baku dalam pabrik, biaya inspeksi, biaya order pembelian. 3. Product Sustaining Activity Cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut. Biaya ini tidak berpengaruh oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjualan. Contohnya, desain produk, desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. 4. Facility Sustaining Activity Cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit yang dihasilkan kepada kapasitas divisi penjualan. Contohnya, biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, dan biaya karyawan kunci. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rincian biaya produk dalam Activities Based Cost atau sering disebut dengan ABC. Saya akan menjelaskan full costing dan variable costing atau konvensional. Menitikberatkan penentuan harga produk-produk pada fase produksi saja, sedangkan untuk activity based costing menitikberatkan penentuan harga pokok produk pada semua fase. Pembuatan produk yang terdiri dari satu, fase desain dan pengembangan produk, di mana ada biaya desain dan biaya pengujian. Yang kedua, fase produksi, di mana ada unit level activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah batch produk yang diproduksi. Yang kedua, batch level activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Yang ketiga, product sustaining activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Yang keempat, facility sustaining activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ada fase dukungan logistik, di mana di dalamnya ada biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya garansi produk. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Demikianlah video pembelajaran dari kami tentang activity based costing. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.